Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama saya Heri di sini. Hari ini kita akan ngebahas materi kedua ya tentang pemodelan jaringan. Oke, baik. Jadi apa sih pemodelan jaringan itu, gitu kan? Nah, sekarang kita akan membahas itu. Jadi pertama pemodelan jaringan ya. Oke, pemodelan jaringan. Nah, jadi ada istilah sebentar pemodelan jaringan ya. Pemodelan jaringan. Jaringan. Oke. Pemodelan jaringan. Jadi jaringan yang dimodelkan. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi di sini pemodelan jaringan sebelum itu kita akan review ya, jaringan itu apa. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya, jaringan. Apa jaringan? Jaringan secara istilah ya. Jaringan itu dua perangkat atau lebih yang dihubungkan melalui media komunikasi atau seperti itu ya, media komunikasi atau media transmisi yang saling bertukar informasi atau bertukar data seperti itu. Secara bahasa atau apa namanya, singkat itu berarti bisa juga koneksi antar perangkat seperti itu ya, koneksi antar perangkat. Oke, bisa seperti ini, koneksi antar perangkat. Nah, itu dia, jadi ada koneksi antar perangkat seperti itu. Oke, baik. Misalkan contohnya ya, seperti kemarin itu di kelas ada PC 1, kemudian ada PC 2 misalnya, PC 2. Nah, jadi di sini PC 1 jadi TX-nya, PC 2 jadi RX, transmitter, receiver ya. Kemudian saya hubungkan dengan media seperti itu. Medianya misalnya kabel UTP ya. UTP, STP dan sebagainya ya. Ini medianya, kemudian PC 1 ada data yang dipertukarkan ya. Ini komponennya ya, komponen keempat ada data. Data. Kemudian di PC 2 ke PC 1 juga bisa ya. Ada data, data. Oke, data atau pesan atau bertukar data seperti itu. Kemudian ada protokolnya tentunya ya. Ada protokol di sini juga ada protokol tentunya seperti itu. Jadi itu ya, jaringan, koneksi antar perangkat. Nah, tapi timbul pertanyaan nih gitu kan, eh, secara sekilas bertukar datanya PC 1, PC 2 itu bagaimana sih? Seperti itu kan. Nah, di sini kita akan pelajari itu ya. Jadi timbul pertanyaan tadi, bagaimana proses ya? Bagaimana proses PC 1 dan PC 2 TX ya? TX dan RX RX dalam bertukar bertukar data seperti itu ya. Jadi bagaimana kedua PC ini ya, TX dan RX itu dalam bertukar data, bagaimana prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, timbul pertanyaan ini. Nah, apa jawabannya? Untuk menjawab itu dibutuhkanlah yang namanya pendekatan model atau pemodelan jaringan ya, seperti itu. Butuh yang namanya pemodelan jaringan atau pendekatan model ini. Nah, pendekatan model yang akan kita pelajari ya, pendekatan model akan kita pelajari itu ada dua, ada TCP/IP dan OSI seperti itu, ada TCP/IP, OSI. Nah, ini model referensinya. Oke, seperti itu. Sekarang lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi pendekatan model tadi ada TCP/IP, ada OSI. Nah, kenapa TCP/IP dulu? Nah, ya, ini yang pertama, ini yang kedua.
TCP/IP itu lebih dulu ya, apa namanya, referensinya seperti itu atau pendekatan model yang duluan ada ketimbang OSI seperti itu. Nanti bisa di searching lagi di Google ya atau lihat modul yang sudah saya kirimkan ke adik-adik. Jadi em, pendekatan model TCP/IP dan OSI saya analogikan dulu ya. Em, di sini misalkan ya contoh komunikasi langsung antar dua orang nih, misalnya Arya dan Indah di kelas. Nah, seperti itu. Jadi ada komunikasi langsung. Nah, di sini pendekatan model ini nantinya akan mengenal yang namanya konsep ini. Ada layer-layer ya. Ada konsep layering namanya. Konsep layering. Nah, konsep layering ini apa sih gitu ya? Jadi, kita akan pelajari itu nanti ya. Jadi, konsep layering di sini ya. Jadi, pendekatan model itu mengenal yang namanya konsep layering. Nih, ada layer-layer nih, layer satu ya. Seperti itu. Nah, contohnya ya ini komunikasi langsung antar dua orang, misalnya Arya dengan Indah di kelas, seperti itu ya. Jadi di sini ada Arya, kemudian ada Indah, layar satu ya. Di sini ada fungsinya. Nah, untuk berkomunikasi ya, untuk berkomunikasi, oke, untuk berkomunikasi. Nah, di sini kan ada Arya ya, Arya, kemudian ada Indah, TX, RX seperti itulah berkomunikasi. Nah, otomatis nanti ada berkomunikasi ini ada pesan ya, pesan atau data ya, pesan atau data ya. Di sini ada identitas data seperti itu. Pesan atau data, kemudian ada medianya, medianya ini udara seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada. Kemudian apa? Harus ada protokolnya ya tentunya untuk berkomunikasi. Nah, misalnya kita analogikan seperti ini, protokolnya apa sih? Di sini bisa kita kasih protokol. Protokol itu masih kan ingat-ingat ada adik bisa aturan ya. Aturan. Jadi protokolnya kita kasih atau ini aturan ya. Bisa kita bilang aturan. Protokolnya. Jadi untuk berkomunikasi di sini kan ada berbicara atau mendengar ya, berbicara mendengar seperti itu di layar satu. Jadi fungsi layar satu di sini berbicara mendengar seperti itu. Ya, karena ini kan langsung ya berbicara mendengar. Nah, itu untuk berkomunikasi. Nah, berbicara mendengarnya harus ada protokolnya dong. Nah, aturannya gimana sih? Misalkan bahasa harus sama. Nah, misalnya menggunakan bahasa Indo, misalnya seperti itu ya. Jadi ini protokolnya. Tidak ada ya. Ini sebagai area sebagai TX-nya misalkan dari source ya. Kemudian Indah sebagai RX atau destination-nya. Kemudian ada media yaitu udara ya untuk komunikasi. Kemudian ada pesan yang ditukarkan. Kemudian harus ada protokolnya ya. Untuk berkomunikasi biar lebih jelas ya harus menggunakan bahasa Indonesia misalkan seperti itu ya. Nah, itu ya protokolnya. Kemudian saya lanjut lagi ke analogi berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya hapus dulu. Oke. Nah, analogi konsep layering ya. Jadi komunikasi jarak jauh ya. Jadi komunikasi jarak jauh ini lebih kompleks. Jarak jauh, Arya dan Indah dengan mempertukarkan surat ya via jasa ya. Sorry, di sini jasa. Jasa. Oke, melalui jasa pengiriman. Nah, membutuhkan surat via jasa pengiriman seperti itu. Nah, misalkan ini ya, ada Arya tadi, kemudian ada Indah, ya, ada TX, RX, ada sort destination-nya seperti itu. Kemudian bagaimana ya cara berkomunikasi? Nah, ini kan komunikasi jarak jauh ya. Nah, kalau tadi kan langsung nih. Kalau tadi langsung, jadi hanya butuh berbicara dan mendengar saja. Seperti itu. Jadi hanya itu ya layarnya seperti itu.
Kemudian sekarang Arya dan Indah mempertukarkan surat ya via jasa pengiriman. Misalkan eh, sekarang di sini ada pertama layar 3 itu menulis membaca. Berarti fungsinya, nah di sini berarti setiap layar itu ada fungsinya ya. Ada fungsi di sini. Fungsi, fungsi ya. Ada fungsi Arya di layar 3 ini menulis ya. Ada fungsinya menulis di sini sebagai TX-nya, misalnya ini Arya sebagai TX. Ini fungsi Arya ini menulis di sini. Kemudian nanti di layar 2 ada enkripsi dan dekripsi dan sebagainya seperti itu. Nah, kita cek dulu nih sekarang ya. Ada TX ya, komponen komunikasinya udah lengkap apa belum? Nah, di sini ada Indah sebagai RX ya, receiver-nya atau destination-nya. Kemudian ada media ya, medianya ini JNE ya, jasa pengiriman, ada JNE. Kemudian ada data yang dipertukarkan berupa apa? Berupa surat tadi ya, surat. Dan ini JNE sebagai medianya seperti itu ya. Ada TX, ada RX, ada data yang dipertukarkan berupa surat, kemudian ada medianya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Ada protokol ya. Nah, di sini protokol. Protokol harus ada. Jadi protokolnya apa? Protokolnya adalah misalkan protokol pertama ya, bahasa tentunya harus sama ya. Seperti itu. Ya, jadi protokol yang pertama misalkan bahasa Indo. Ya, jadi untuk menulis suratnya bahasa Indo. Kemudian yang kedua, jasa pengiriman ya harus JNE misalnya. Ya, JNE misalkan ya. Harus JNE, itu protokol ya. Ya, maaf ya sebut JNE. Jadi contoh aja. Kemudian ada ketiga, misalkan ketiganya kita eh, ada algoritma ya. Misalkan eh, algoritma acak ya. Misalnya algoritma acak nih protokolnya yaitu eh, geser satu angka, geser geser satu huruf ya, satu huruf bukan satu angka, satu huruf. Huruf misalkan ya, karena di sini ada enkripsi ya. Misalkan eh, kita tulis apa ya? Misalkan bisa ya, bisa, bisa. Nah, bisa. Ini kalau digeser satu huruf jadi misalkan B jadi C gitu ya. I jadi J. Nah, seperti itu. Ya, S jadi T. Nah, kemudian A jadi B. Nah, seperti itu ya. Jadi B. Jadi CJ TB. CJTB ya. CJTB. Nah, ini nanti yang akan dibaca. Nah, misalkan di sini ditulis ya, ditulis tadi Arya menulis bisa ya. Menulis suratnya bisa. Nah, isi suratnya bisa. Kemudian setelah eh, layar 3 ini fungsinya untuk menulis tadi, kemudian masuk lagi ya. Nah, dikirim ke sini ke layar 2. Layar 2 fungsinya apa? Enkripsi ya. Enkripsi, dekripsi seperti itu. Enkripsi ini untuk apa? Enkripsi ini ya tadi untuk em, fungsinya untuk mengamankan ya agar nanti orang lain tidak bisa membaca isi suratnya. Nah, di sini nanti dikasih amplop dan sebagainya ya. Itu fungsi layar yang kedua ini. Seperti itu. Nah, tadi dienkripsi dengan apa? Dengan tadi misalnya cak geser satu huruf seperti itu. Jadi yang tadi area menulis bisa itu nanti akan terbaca di sini dirubah ya dan dikasih amplop seperti itu misalkan
jadi CTB, biar orang lain tidak bisa baca seperti itu. Nah, lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ke bawah. Layar satu fungsinya apa? Kirim surat, terima surat. Nah, kirim surat nih. Dari sini akan terkirim suratnya di layar satu. Fungsinya kurir nanti di situ dan kurir JNE dan fasilitas JNE ya. Nanti tugasnya kurir dan sebagainya untuk mengirim surat itu. Misalkan suratnya dari tempat area ya, tempat area di Mataram misalnya. Mataram, terus Indah di Mantang. Nah, Mantang ya, seperti itu. Ah, dikirim nih dari Mataram. Dari Mataram dikirim suratnya, sudah jadi ya. Yang tadi Arya menulis, kemudian di layar 2 tugasnya untuk memberikan enkripsi, diamplopin, terus dirubah atau diacak hurufnya seperti itu. Tugas nanti layar 2 biar orang lain tidak bisa baca. Kemudian lanjut lagi ke layar 1, kirim surat. Nah, ekspedisinya nanti dikirim dari lewat JNE, JNE Mataram, kemudian JNE Mataram ngirim nih. Nah, di sini dikirim ke Mantang. Nah, di sini JNE Bali, JNE Lombok bisa ya. Jadi Mataram ke Mantang. Nah, di Mantang nanti diterima, diterima di layar 1 juga. Nah, seperti itu. Kemudian di dekripsi ya. Di dekripsi itu di sisi RX ya. Nah, tadinya yang ini, yang C JTB itu dirubah lagi, didekripsi lagi menjadi bisa. Nah, masuk ke sini. Masuk ke sini. Kemudian di sini Indah membaca tulisan Arya yang berupa bisa seperti itu. Dibukalah tadi amplop dan sebagainya ya. Nah, sampailah di tempatnya Indah. Itu analoginya ya. Jadi setiap layar itu ada fungsi. Ini fungsinya, ini ada fungsinya. Ya. Jadi setiap layar ada fungsi. Nah, seperti itu ya. Ada fungsi masing-masing ya. Ada fungsi masing-masing. Nah, seperti itu, ada fungsi masing-masing. Oke. Jadi itu analoginya ya. Analogi konsep layering ya. Jadi di pemodelan jaringan nanti akan dikenal nih namanya konsep layer. Di setiap layar itu ada fungsinya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pengenalan ya analogi. Karena waktu nanti saya akan apa namanya melanjutkan ya ke pertemuan berikutnya ya, ke pertemuan berikutnya nanti saya akan jelaskan ya lebih detail lagi di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman adik-adik yang mau akses linked page saya bisa langsung ya di sini ya. Linked link.id slash /IAM_Harry ya. Seperti itu. Ya, buat ada yang tahu bisa ya buat bertanya dan sebagainya nanti kita diskusi di situ. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Kita ketemu di kelas berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.